Halo, saya Sernapta Fiani Putri. Hari ini saya akan menjelaskan tentang leasing. Pertama-tama, materi leasing ini akan berpedoman pada pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan leasing dan contohnya? Yang kedua, siapa saja pihak yang terlibat dalam perjanjian leasing? Yang ketiga, apa saja isi kontrak dari perjanjian leasing? Yang keempat, apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan oleh lease atau pemohon? Yang terakhir, lebih menguntungkan mana antara operating lease atau financial lease? Pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan leasing atau pengertian leasing itu sendiri. Leasing atau sewa usaha adalah perjanjian antara lessor atau perusahaan leasing dengan lease atau nasabah di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lease sebagai imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Jadi, leasing atau sewa usaha ini adalah suatu perjanjian antara lessor atau perusahaan leasing yang menyediakan barang untuk lease atau nasabah dengan lease atau nasabah akan membayar sejumlah dana atau sewa untuk jangka waktu tertentu. Contohnya yaitu PT Adira Dinamika Multifinance atau biasa dikenal Adira Finance. Perusahaan Adira tersebut ini bergerak dalam bidang leasing. Jadi perusahaan ini melayani beragam pembiayaan mulai dari kendaraan, barang elektronik, dan lain sebagainya. Contoh kegiatannya itu di sini saya sebagai pemohon akan menginginkan suatu kendaraan bermotor atau sepeda motor di dealer Honda. Nah, Adira Finance ini akan membayar ke Honda dealer Honda untuk membeli dan barangnya untuk saya sebagai pemohon, dan saya akan menyicil uang barang tersebut kepada Adira Finance. Seperti itu. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam proses leasing. Yang pertama ada lessor. Lessor adalah pihak yang membiayai keinginan para nasabah atau pemohon untuk memperoleh barang modal. Yang kedua ada lease. Lease adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor atau perusahaan leasing. Yang ketiga ada supplier. Supplier di sini berperan untuk menyediakan barang untuk dileasingkan sesuai perjanjian antara lessor dengan lease. Yang keempat ada asuransi. Asuransi ini akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lease. Yang terakhir ada bank atau kreditor. Pihak ini yang akan menyediakan uang atau dana berupa kredit bank untuk lessor maupun supplier. Selanjutnya, dalam perjanjian leasing pasti akan ada kontrak leasing atau lease agreement antara lessor dengan lease. Jadi saya di sini akan menjelaskan isi-isi kontrak dalam lease agreement tersebut. Yang pertama adalah nama dan alamat lease. Yang kedua, jenis barang modal yang diinginkan. Yang ketiga, jumlah atau nilai barang yang dileasingkan. Yang keempat, syarat pembayaran. Yang kelima, ada syarat kepemilikan. Yang keenam, biaya yang dikenakan. Yang ketujuh, sanksi-sanksi apabila lease ingkar janji.
Oh iya, dalam perjanjian leasing terdapat masa berlaku kontrak. Masa berlaku kontrak ini sesuai dengan isi kontrak leasing tersebut. Misalnya nih, perjanjian kontrak tersebut disepakati dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi, lease atau nasabah akan memenuhi kontrak tersebut dalam jangka waktu 5 tahun. Kemudian, lease akan dikenakan biaya-biaya yang dibebankan oleh perusahaan leasing. Biaya-biaya ini biasanya terdiri dari biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun. Yang kedua itu ada biaya materai perjanjian. Kemudian ada biaya bunga terhadap barang yang dileaskan. Yang keempat, premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi. Nah, biaya bunga ini yang nilainya sangat tinggi tergantung dengan bunga dari perusahaan leasing. Dan perusahaan leasing akan mendapatkan keuntungan dari bunga tersebut ini. Biaya-biaya yang dibebankan kepada lease berbeda setiap perusahaannya. Yang dijelaskan tadi itu biaya-biaya yang biasa dibebankan dari perusahaan leasing. Di sini kita akan beralih kepada kegiatan leasing. Jadi ada 2 kegiatan leasing. Yang pertama yaitu financial lease dan yang kedua operating lease. Pengertian financial lease yaitu sebagai berikut. Kegiatan dari sewa guna sebuah usaha yang pada bagian lease terdapat pada akhir dari masa kontrak yang memiliki hak opsi untuk memiliki objek sewa usaha. Jadi di sini financial lease itu membayar dan kita dapat mempunyai barang modal tersebut. Yang kedua, operating lease. Operating lease adalah sebuah bentuk dari perjanjian leasing yang dimana pihak dari lease melakukan penyewaan pada sebuah alat dalam waktu jangka tertentu untuk mendapatkan manfaat dan tidak memiliki opsi dalam memiliki barang tersebut. Dari sini, operating lease itu perjanjian leasing, tetapi lease atau pemohon tidak dapat memiliki barang tersebut. Jadi hanya menyewa barang tersebut saja. Dari sini, dari sisi lease atau pemohon lebih menguntungkan financial lease daripada operating lease, dikarenakan financial lease dapat memperoleh barang modal tersebut, sedangkan operating lease tidak dapat menerima barang modal tersebut. Sehingga dapat disimpulkan financial lease itu lebih menguntungkan. Tetapi dari pihak lessor atau perusahaan leasing, operating lease malah membuat untung mereka, dikarenakan operating lease itu barang modalnya akan disewakan berulang kali. Jadi dia akan mendapatkan bunga dan biaya-biaya dari lease semakin besar dan banyak. Jadi lebih menguntungkan operating lease apabila dilihat dari sisi perusahaan leasing. Jadi dapat disimpulkan, leasing atau sewa usaha adalah perjanjian antara lessor atau perusahaan leasing dengan lease atau nasabah atau pemohon, di mana pihak lessor akan menyediakan barang untuk lease dan lease akan membayar sewa tersebut dengan jangka waktu tertentu. Sekian dari saya dan terima kasih.